warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan sedikit rangkuman dari kesimpulan sesi 1 sampai sesi 5 pada mata pelajaran Teknologi Pendidikan dalam Pendidikan Jarak Jauh. Perkenalkan, nama saya Wendy Putri Utami, NIM 0420293111, Prodi Teknologi Pendidikan, UPBJJ Kota Palembang. Nah, pada sesi 1 ini kita belajar tentang konsep dasar teknologi pendidikan. Jadi konsep dasar teknologi pendidikan ini berkembang dan bergeser dari waktu ke waktu. Dari mulai 1970, pada awal itu istilahnya adalah teknologi pembelajaran. Kemudian pada tahun 1972 dan 1977 berubah lagi menjadi teknologi pendidikan. Kemudian istilah tersebut berubah kembali menjadi teknologi pembelajaran lagi di tahun 1994 dan kembali lagi menjadi teknologi pendidikan pada tahun 2008 dan 2018. Kemudian sesi yang kedua mengenai teori pendidikan jarak jauh, konsep dasar dan ciri pokok. Konsep dasar pendidikan jarak jauh berkembang dan berubah dari waktu ke waktu karena beberapa hal. Yang pertama itu kemajuan dan perkembangan produk-produk teknologi yang digunakan dalam pendidikan. Yang kedua, perubahan aksesibilitas teknologi oleh peserta didik. Dan yang ketiga, semakin besarnya variasi pendidikan di kalangan masyarakat. Yang keempat, semakin besarnya jumlah peserta didik yang membutuhkan berbagai jenis program pendidikan dan diklat. Yang kedua ada perkembangan konsep yang diiringi dengan praktek PJJ yang melahirkan berbagai macam definisinya. Kesulitan menyatukan berbagai definisi tersebut menyebabkan para pakar mencoba mencari deskripsi tentang ciri pokok PJJ. Jadi PJJ itu adalah pembelajaran jarak jauh. Sesi yang ketiga, berbagai variasi praktek penting dalam PJJ. Jadi banyak ya variasi tentang pembelajaran jarak jauh ini. Contohnya saja online learning, electronic learning, cyber learning, virtual learning, synchronous dan asynchronous, distributed learning, hybrid atau blended learning, dan mobile learning juga. Nah, banyak sekali variasi-variasi untuk belajar secara jarak jauh ini. Yang keempat adalah fungsi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Jadi juga PJJ ini juga berfungsi sebagai metode untuk belajar ya. Apalagi sekarang adanya pandemi COVID-19 sangat memungkinkan belajar itu dari jauh. Sesi yang kelima itu dengan materi aplikasi teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah pendidikan jarak jauh. Ada kualitas, kuantitas, dan relevansi. Keraguan terhadap kualitas PJJ diasosiasikan dengan besarnya jumlah peserta didik seperti halnya keraguan masyarakat terhadap kualitas pendidikan tatap muka. Jadi ada juga ya masalah keraguan dengan bagaimana pembelajaran secara jarak jauh ini, sama halnya dengan pendidikan tatap muka. Nah, jawabannya penyelenggara PJJ yang menunjukkan bahwa tidak ada bukti hasil penelitian yang mengatakan bahwa lulusan PJJ lebih rendah dari lulusan tatap muka, tampaknya dianggap masih belum cukup. Jadi keraguan
akan kualitas pembelajaran melalui PJJ ini dapat dihilangkan, setidaknya ya terkurangi secara signifikan. Karena metode pembelajaran jarak jauh ini juga bermanfaat buat kita yang lagi ada pandemi COVID-19 ini, apalagi yang kita sebagai mahasiswa UT yang mungkin ada yang sambil bekerja. Nah, itu memungkinkan sekali untuk belajar secara jarak manapun, kapanpun, dan bagaimanapun bisa belajar. Peluncuran aplikasi teknologi pendidikan diterapkan dalam menentukan model peluncuran, yaitu ada 5 macam model peluncuran. Di antaranya model peluncuran konvensional, model peluncuran berbasis komputer, model peluncuran berbasis internet atau intranet, model peluncuran blended learning, model peluncuran internship, dan mentoring. Selanjutnya masuk ke sesi 6 dengan materi bahan pembelajaran jarak jauh. Desain pembelajaran untuk pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Di Universitas Terbuka Indonesia, penggunaan desain pembelajaran telah dilakukan sejak tahun 1983 untuk mengembangkan bahan pembelajaran yang dikenal dengan sebutan modul. Secara akademik, legitimasi penggunaan desain pembelajaran untuk pendidikan jarak jauh ditandai dengan terbitnya buku Teaching and Learning at a Distance pada tahun 2012. Selanjutnya, penilaian hasil belajar dalam PJJ. Bahan pembelajaran yang didesain khusus untuk PJJ diharapkan dapat dipelajari secara mandiri dengan lebih mudah oleh peserta didik. Seperti kita sebagai mahasiswa UT, kita diberikan modul dan kita diusahakan bisa belajar secara mandiri, belajar dan mengerjakan tugas secara mandiri. Yang terakhir di sesi 7 dengan materi manajemen pembelajaran PJJ. Sebagai suatu sistem, PJJ mempunyai berbagai subsistem yang berintikan subsistem dasar yang terdiri dari peserta didik, proses, dan strategi interaksi pembelajaran, penilaian, sertifikasi, dan akreditasi, serta lulusan yang kompeten. Diharapkan juga lulusan dari Universitas Terbuka bisa kedepannya semakin membuat inovasi-inovasi terbaru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, ringkasan materi di sesi 1 sampai 7. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.